Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Mukmin, wabil khusus ketumnya, ketua umumnya Bapak Haji Hannibal, yang saya hormati dan saya muliakan para guru, para tokoh, para sepuh, Bapak Ibu jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita sudah memasuki, yaitu malam bulan Ramadan yang malam yang kelima, berarti puasanya dapat 4, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti malam ini adalah malam yang kelima. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kita semua ke akhir bulan Ramadan tetap dalam keadaan sehat walafiat, puasa tak pernah batal, tarawih tak pernah bolong, baca Al-Quran tak pernah juga. Bahwa Ramadan ini sejatinya merupakan pendidikan kemanusiaan. Yang pertama adalah pendidikan manusia supaya tetap menjadi manusia. Yang kedua, menjadikan manusia yang keluar dari kemanusiaannya kembali menjadi manusia. Yang ketiga, menjadi manusia secara personal. Yang keempat, menjadi manusia bagian dari sosial. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ciptakan kita tak lain adalah supaya beribadah tunduk kepadanya. Ayatnya pasti hafal. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini adalah ayat yang terdapat di surat Al-Quran, lupa ya. Di surat Al-Quran, itu jawabannya kalau lupa. Jadi kita kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tak kuciptakan jin dan manusia. Berarti manusia diciptakan tak lain adalah untuk taat nyembah ibadah pada Allah. Di antara bentuk taat dan nyembah pada Allahnya adalah yaitu diwajibkan kita untuk berpuasa. Ayat puasa itu rentetannya 183 sampai 187. Berarti ada jumlahnya yaitu 5 ayat. Di mana ayat 187 ditutup dengan kadzalika yubayyinu lin ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Itu penutupnya. Kalau 183 la'allakum tattaqun. Kalau 187 penutupnya kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Begitulah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada umat manusia agar mereka bertakwa. Artinya puasa ini bukan hanya orang beriman yang diinginkan menjadi bertakwa, tetapi seluruh umat manusia juga diciptakan, diberikan bentuk kewajiban ibadah puasa juga supaya menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Kita tarik ke surah Al-Baqarah yang dipanggil pertama ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa, tak kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk nyembah ibadah kepadaku. Persis ayatnya sama. Ayat puasa itu tujuannya adalah tak lain supaya umat manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian, setiap manusia yang terlahir tetap dalam fitrah kemanusiaannya. Tapi kadang karena perjalanan waktu, karena pengaruh keluarga dan lingkungan, kemanusiaannya mulai hilang. Baik kemanusiaan secara pribadi menjadi hamba Allah yang mestinya taat tunduk kepadanya, ternyata kemanusiaannya lama-lama sudah mulai pudar, tak lagi menjadi manusia yang harusnya beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira masih banyak tidak manusia yang tidak seutuhnya menjadi manusia yang harusnya nyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masih banyak apa tidak? Masih. Alhamdulillah yang hadir ini tidak masuk kategori yang demikian, tetap masuk kategori yaitu illa liya'budun. Itu cara mengurainya tentang manusia. Artinya ketika manusia sudah tak lagi tunduk taat ibadah kepada penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia sudah keluar dari kemanusiaannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia diciptakan untuk beribadah tunduk pada Allah. Kalau dia tidak tunduk, tidak beribadah pada Allah, tidak puasa, berarti dia sudah hilang kemanusiaannya. Sementara dalam hadis Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak terlahir itu pasti masih fitrah kemanusiaannya. Hanya berdasarkan perjalanan kehidupan, fa'abawahu, kadang orang tua dan lingkungan yang membuat dia menjadi orang beragama Yahudi, kadang dia menjadi Nasrani, kadang dia menjadi Majusi, kadang dia pula menjadi Muslim dan Muslimah. Kalau sudah keluar dari fitrahnya, berarti kemanusiaannya sudah pudar. Nah, kemudian Allah berikan diantaranya adalah kewajiban untuk berpuasa. Disinilah Ramadan ada ibadah puasa supaya manusia bisa kembali menjadi manusia sebagaimana mulanya diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang yang taat beribadah. Faktanya, tiap malam sholat isya itu lebih banyak daripada di luar Ramadan. Berarti sudah banyak manusia yang tadinya sudah keluar dari kemanusiaannya, sekarang sudah kembali menjadi manusia. Betul. Yang sholat subuh itu biasanya di luar Ramadan itu satu shaf tidak penuh. Alhamdulillah masuk bulan Ramadan, sholat subuh banyak manusia kembali pada Tuhannya, menjadi seperti semula diciptakan sebagai manusia. Betul apa tidak nih? Alhamdulillah. Disitulah pendidikan pertama tentang Ramadan, supaya manusia kembali menjadi manusia. Karena kalau ada manusia yang tak taat pada Allah, sejatinya sudah melenceng dari penciptaannya. Karena Allah nyatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang melenceng. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua adalah Ramadan ini menjadi tarbiyah Islamiyah untuk bisa mendidik kita supaya seutuhnya menjadi manusia. Yang tadinya di luar Ramadan itu sering banyak makan, ketika Ramadan datang itu kita mulai di-manage dan diatur pola makannya. Yang tadinya kalau Ramadan belum datang, pagi makan, duha makan, siang makan, jam 2 makan, asar makan, malam makan. Tapi setelah Ramadan datang, di-manage, diatur.
pola makannya. Karena kalau manusia cuma bisanya makan, sebetulnya bukan manusia, kebo dan sapi kambing juga bisa makan. Kalau cuma bisa sebanyak-banyaknya makan tapi lupa tentang dirinya sebagai hamba Tuhan, dia cuma bisa makan, apa bedanya dia sebagai insan dengan kebo yang sebagai hewan? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Dengan demikian maka Ramadan ini menjadi tarbiyah insaniyah supaya kita secara pribadi masing-masing kembali menjadi manusia secara personal, supaya kita bisa beda dengan hayawan, karena kita adalah insan, sementara sapi, kebo, ayam itu adalah hayawan. Agar kita kembali menjadi manusia secara personal seutuhnya, maka pola makannya diatur. Itu pun kalau bukannya tak kebanyakan. Kalau bukannya semuanya masuk dimakan, ya beda-beda dikit sama hewan. Es kelapa masuk, es jendol masuk, gorengan masuk, bihun masuk, martabak masuk, nasi masuk, semua masuk. Apa bedanya? Sedikit saja dengan hewan. Maka dengan demikian supaya kita menjadi manusia seutuhnya secara personal, mari kita ikuti ritme yang diajarkan oleh Islam baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa ngatur bagaimana kita makan. Waktunya makan di buka puasa kan diawali sunnahnya dengan kurma. Kalau tak ada kurma, air putih. Tapi kita kan tidak. Apa? Diawali pertama dengan es cendol. Betul? Setelah es cendol, kedua pakai apa? Semua masuk. Disinilah ternyata kemanusiaan kita secara personal lagi-lagi tak beda jauh dengan hewan. Padahal kita diatur sehari supaya bisa menjadi manusia seutuhnya, beda dengan hewan. Insya Allah beda. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian di bulan Ramadan yang tadinya jarang baca Quran, sekarang sudah mulai lomba-lomba tadarusan. Betul nggak Bu? Yang tadinya mulai Syawal sampai Sa'ban kan pada jarang pegang Quran. Ternyata Ramadan datang, tarbiyah insaniyah, dididik kepribadiannya menjadi manusia kembali. Sekarang pada kembali pegang Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan untuk kemaslahatan kebahagiaan manusia. Di Al-Quran itu ada surat Al-Insan. Di Al-Quran itu ada surat An-Nas. Nabi itu diutus untuk seluruh umat manusia. Al-Quran itu diturunkan untuk kebaikan dan kebahagiaan umat manusia, bukan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan Nabi, tapi adalah untuk kepentingan kebaikan dan kebahagiaan kita sebagai umat manusia. Monggo dicek, ada surat An-Nas tidak penutup suratnya? Surat terakhir Al-Quran surat apa? An-Nas. Kata terakhir kata apa? Minal jinnati wan nas. Ternyata ditutup terakhir kata dalam Al-Quran dengan manusia. Berarti Al-Quran ini adalah kata surah Al-Baqarah di rentetan ayat Al-Quran, rentetan puasa itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Ada nasnya enggak? Berarti Ramadan ini jelas menjadi tarbiyah insaniyah, pendidikan kemanusiaan. Makanya di bulan Ramadan pada kembali ke Al-Quran. Coba dicek. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas.
linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ternyata bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Kalau ada manusia yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, berarti dia sebentar lagi takkan menjadi manusia, tapi akan kembali menjadi hewan. Na'udzubillah, takutnya ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan jauh lebih sesat. Tapi insya Allah kita yang hadir pada kesempatan ini menjadi manusia secara personal sempurna. Karena faktanya kita ke Ramadan kembali pegang Quran. Pertanyaannya, baca Quran semua apa enggak ini? Kalau cuma pegang mah pegang, ya. Artinya kalau cuma pegang dibaca apa tidak? Nah, itu masalahnya. Maka dengan demikian bulan Ramadan ini mengembalikan kita sebagai manusia seutuhnya secara personal. Harapannya betul-betul menjadi manusia. Kenapa? Karena banyak orang yang tahu dirinya manusia tapi belum jadi manusia seutuhnya. Banyak orang yang tahu orang lain itu manusia tapi tidak menjadikan, memperlakukan dia sebagai manusia. Maka yang ketiga adalah yaitu menjadi manusia bagian dari hubungan sosial. Kalau menjadi hamba Allah sudah menjadi manusia, hamba yang seutuhnya, menjadi hamba yang taat, rajin ibadah, menjadi personal yang sempurna karena Al-Quran jadi pegangan di bulan Ramadan, maka berikutnya dia harusnya turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya. Artinya kita dari subuh sampai menjelang maghrib lapar apa tidak? Bu, haus apa tidak? Apa yang ditunggu-tunggu dan dicari kalau kita sedang puasa? Hah? Apa? Kalau kita masuk Ramadan sedang puasa, yang kita tunggu-tunggu dan kita cari apa? Hah? Apa? Adzan maghrib. Pinter ketuanya nih. Yang kita tunggu-tunggu adzan maghrib. Karena kita manusia, kalau malaikat enggak makan. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat itu tak punya bapak, tak punya emak, tak makan, tak minum. Karena kita manusia, maka makan minum nunggunya maghrib. Tetapi nunggu maghrib itu mestinya bersyukur kita bisa makan. Sementara saudara-saudara kita banyak yang tak tahu makannya itu kapan, berapa lama, dan yang dimakan apa. Ini baru namanya tarbiyah insaniyah. Bu, kira-kira kita turut merasakan yang saudara kita rasakan, lapar berbulan-bulan tidak? Enggak, cuma merasa lapar sendiri. Karena lapar sendiri maka menunya dipersiapkan secara banyak, ya dimakan sendiri. Dimakan sendiri. Nah, ini kadang yang gagal kita mendidik pribadi menjadi manusia bagian sosial. Bapak ibu lapar, turut merasakan yang saudara rasakan. Iya, betul. Tapi pas buka puasa masuk, ingat apa tidak? Lupa karena menu sudah di depan mata. Nah, inilah kemudian yang disebut nanti sebagai hablum minan nas, tarbiyah insaniyah. Kita menjadi manusia seutuhnya hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita menjadi manusia secara personal dengan adanya Ramadan, pegangannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'anu hudan linnasi. Dan
kata Allah, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Yang ketiga tentunya yang harus kita pikirkan, mari kita sama-sama yaitu turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita dengan cara berbagi, bukan dengan cara merenungkan. Kalau merenung saja nggak berbagi, itu cuma mikirin dengan khayalan. Tapi kalau kita buktikan, kalau sedang lapar ada makanan, betapa nikmat dan bahagianya. Dengan demikian, banyak-banyaklah kita berbagi di bulan Ramadan. Karena kata Nabi ketika ditanya ayyu shadaqatin afdalu, sedekah apa paling afdol? Jawaban Nabi bukan apa tapi waktunya. Shadaqatun fi Ramadan, sedekah yang diberikan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita manusia yang seutuhnya. Kemanusiaan kita betul-betul sempurna, kita menghormati orang lain sebagai manusia seutuhnya, menjadi hamba Allah, manusia yang diciptakan bertujuan untuk beribadah hanya kepadanya, menjadi manusia secara personal pegangannya Quran biar bertakwa, menjadi manusia bagian sosial biar turut merasakan apa yang dirasakan oleh sesama. Insya Allah menjadi al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi pengingat buat pribadi dan jadi pengingat buat bapak ibu sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.